Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lupna dan Musa Firlani. Terima kasih banyak ya kalian sudah mengklik video aku. Semoga video aku ini bisa memberikan motivasi dan semangat juga buat teman-teman semua dalam budgeting dan membuat financial planner atau monthly budget begitu ya. Aku kurang tahu sih namanya, yang aku tahu seperti itu. Oke deh, ini ceritanya adalah video budgeting pertama aku yang aku buat. Sebelum-sebelumnya aku buat budgeting tapi tidak pernah merekamnya seperti ini ya. Dan di sini aku mengambil tema laut. Ini adalah stiker-stiker Lupna yang aku pakai ya. Ini ada beberapa stiker seperti hewan-hewan laut, ada kuda laut. Aku senang banget bisa membuat budget plan seperti ini karena sebelum-sebelumnya aku tidak pernah buat ya. Maksud saya tidak pernah membuat videonya karena aku tidak tahu gambar, tapi dengan diakali dengan stiker-stiker seperti ini terlihat lebih cantik gitu ya menurut aku. Semoga teman-teman menyukainya deh. Oh ya, ini aku akan membuat tabel-tabel, beberapa tabel ya. Di sini aku akan buat tabel pos kewajiban, pos kebutuhan, ada pos sinking fund, dan ada juga tabel untuk saving challenge. Dan ini aku sudah menuliskan ya, ini budget dari Pak Suami itu di bulan Februari ini insya Allah ya sebesar 5 juta rupiah karena Pak Suami aku itu penghasilannya harian dan aku diberikan gaji dari Pak Suami itu mingguan. Dan alhamdulillah dana yang sudah terkumpul sama aku ini hampir sedikit lagi mencapai 5 juta, dan targetnya Pak Suami bisa memberikan aku budget di bulan Februari nanti sebesar 5 juta rupiah. Amin 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 ya robbal alamin. Dan ini untuk pos kewajiban, tabelnya itu di atas ada kolom sedekah, ada tabungan, arisan, dan untuk SPP Lupna dan Musa. Untuk pos sedekah, di sini ini zakat, infak dan sedekah maksudnya ya. Di sini aku upayakan setiap terima gaji dari Pak Suami itu aku akan memposkannya 2,5% untuk ZIS-nya ya, zakat, infak dan sedekahnya. Jadi 2,5% itu aku sudah sisihkan dan insya Allah aku akan serahkan ke yang berhak untuk menerimanya. Kemudian untuk pos tabungan di sini aku isinya di akhir ya, setelah semua budget sudah terpenuhi baru aku isi kolom tabungannya. Dan untuk pos arisan di sini aku ada arisan itu sebesar 500.000 rupiah, tapi karena aku tidak ambil dari gaji Pak Suami, aku ambilnya dari pos aku ya, gaji aku, jadi aku tidak melampirkannya di sini. Untuk SPP Lupna dan Musa aku anggarkan 450.000 rupiah. SPP mereka itu sebenarnya cuma 300.000, tapi karena aku ambilkan mereka catering sebesar 150.000 rupiah, jadi totalnya 450.000 rupiah. Jadi pos untuk kewajiban itu sebesar 750.000 rupiah. Kemudian untuk pos kebutuhan di sini aku anggarkan itu ada beberapa kategori ya. Namun sebelum masuk ke pos kebutuhan, aku mau ucapkan banyak terima kasih untuk para moms yang sudah mampir di channel YouTube aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Semoga video aku ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, salam kenal dari aku, Mama Lupna dan Musa dari kota Kendari. Aku seorang ibu rumah tangga dan juga ibu pekerja kantoran. Sehari-hari aku bekerja di kantor sebagai seorang ASN dan aku mendapatkan gaji untuk mengisi budget monthly budget aku ini atau budget planning aku ini. Itu aku ambil dari dua sumber ya, dari sumber Pak Suami, gaji Pak Suami, dan penghasilan dari aku. Tapi mungkin aku mau jelaskan sedikit di sini bahwa sebenarnya gaji aku itu sebagai seorang ASN sudah tidak full lagi ya. Aku hanya menyisakan sedikit saja dari gaji aku itu, dan ada beberapa penghasilan tambahan juga dari kantor seperti
tambahan pendapatan penghasilan dan beberapa honor kegiatan yang lain ya. Alhamdulillah sih, untuk budget bulanan aku itu selalu mengupayakan untuk, kami sepakat ya dengan Pak Suami untuk mengelola gaji penghasilan dari Pak Suami itu untuk kebutuhan sehari-hari, untuk pos kewajiban, pos kebutuhan, dan adapun untuk pos sinking fund sekaligus saving. Untuk savings itu aku ambil dari penghasilan aku ya. Kami berbagi seperti itu karena penghasilan Pak Suami itu kan dia harian, dan semoga lebih berkah, amin. Oh ya, langsung saja ya, ini kita masuk ke kategori kebutuhan. Untuk kategori groceries, aku anggarkan itu sebesar Rp400.000, sama seperti bulan-bulan sebelumnya ya. Kemudian untuk belanja mingguan, di sini aku anggarkan Rp800.000, sama seperti bulan Januari juga, yang mana aku bagi menjadi ke 4 minggu. Kalau misalnya ada 5 minggu, pokoknya aku cukupkan deh bagaimana caranya uang 800.000 ini bisa cukup. Dan untuk diapers, untuk popok Musa ya, Musa masih pakai popok, di sini anggarannya itu aku anggarkan Rp200.000. Aku sih berharap Musa bisa segera lepas popoknya ya, agar untuk pos popok bisa aku alihkan untuk saving. Kemudian untuk pos susu Lupna dan Musa, kategori sudah Lupna dan Musa ya, ini aku anggarkan setiap bulan Rp800.000. Kadang lebih, kadang juga kurang. Tapi semoga aku bisa mengakalinya ya, bisa berlebih lagi di bulan ini, karena di bulan kemarin sebenarnya ada lebihnya. Kemudian untuk pos wifi ini Rp400.000 ya. Sebenarnya hanya 370-an kalau nggak salah, tapi sengaja aku anggarkan Rp400.000. Selanjutnya untuk kategori gas di sini aku anggarkan Rp90.000. Dan untuk kategori galon, kebetulan kami minumnya air galon ya, itu sebesar Rp60.000. Selanjutnya untuk kategori listrik dan air pump, di sini aku anggarkan Rp600.000. Kenapa lumayan besar ya? Karena ini listrik untuk 2 rumah aku dan rumah mamaku. Selanjutnya untuk kategori transport ini aku sehari-hari ke kantor sebenarnya diantar sama Papa Lupna. Tapi karena biasa juga ya, adik aku keluar daerah, keluar kota begitu, motornya tidak dipakai, jadi aku biasa juga memakai motornya dan mengisikan bensinnya. Jadi aku anggarkan 100.000 itu untuk per bulan. Kemudian untuk pos jajan di sini aku anggarkan Rp300.000 ya. Ini jajan untuk Lupna dan Musa sekaligus buat mamahnya. Kalau untuk papahnya ya, oh ya, untuk Papa Lupna, kebutuhan Papa Lupna aku tidak anggarkan di sini karena sebelumnya untuk gaji yang dia berikan ke aku ini sudah dipotong uang bensin, dipotong uang, dia sudah menyisihkan ya untuk kebutuhannya, untuk beli rokoknya dia, untuk jajannya Pak Suami, semua dia sudah di luar dari anggaran ini ya. Jadi 5 juta ini aku hanya anggarkan memang kebutuhan yang di luar dari pos-pos yang memang aku butuhkan dalam tiap bulannya. Dan kembali lagi ke kategori jajan tadi, untuk Lupna dan Musa dan aku ini aku poskan itu jajannya Lupna dan Musa 200 dan aku 100.000-nya ya, biasa buat makan di luar sama teman-teman. Adapun mungkin aku makan di luar sama teman-teman yang lain, aku di luar dari budget ini ya. Ini kan pos dari Pak Suami, gaji dari Pak Suami maksud aku. Dan untuk kategori, aku kategorikan khusus Yakult khusus di sini ya, karena anak-anak aku suka sekali minum Yakult, jadi aku anggarkan dia di Rp100.000. Kemudian untuk kategori hiburan, tiap bulan itu aku anggarkan Rp100.000 ya. Malah biasa kategori ini nggak habis juga, karena biasanya kami jalan-jalan dengan Pak Suami itu bawa anak-anak, malah papanya Lupna yang bayar untuk biaya hiburannya ya. Kemudian untuk ini aku ada anggaran khusus untuk juga air tower, karena
Air pump aku tuh biasanya tidak cukup, jadi biasa aku beli air tower ya. Sebulan itu biasanya sekali towernya itu isinya itu Rp40.000. Kemudian pos terakhir jaga-jaga, aku anggarkan Rp200.000. Semoga ini cukup ya, karena di bulan Januari itu jaga-jaga aku Rp300.000. Tapi setelah aku evaluasi kemarin masih ada sisa Rp100.000, jadi di sini aku anggarkan Rp200.000 saja. Jadi total secara keseluruhan untuk kategori kebutuhan setelah aku hitung semuanya jadi Rp4.250.000. Dan setelah pos kebutuhan dan kewajiban aku totalkan, totalnya jadi Rp4.825.000. Jadi dari setelah aku kurangi dengan income yang 5 juta dari Pak suami, 5 juta kurang Rp4.825.000, jadinya ada pos saving sebesar Rp175.000. Dan untuk saving ini aku akan simpan ya untuk di sinking fund aku untuk di bulan Februari nanti. Dan untuk kemarin banyak yang tanya ya, kategori sinking fund ini ngambilnya dari mana. Alhamdulillah ya, kan aku ada penghasilan juga dari kantor, aku ada gaji dan penghasilan tambahan juga, sekaligus juga ada usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah. Jadi untuk pos sinking fund dan saving challenge ini aku ambil dari pos aku ya. Sebagian juga dari Pak suami, ada usaha sampingannya juga. Jadi dana yang aku kelola untuk bulanan itu yang 5 juta ini tidak menetap ya, kadang lebih. Di bulan Januari kemarin malah lebih dari 5 jutanya. Insya Allah di untuk bulan Maret ke depannya mudah-mudahan lebih banyak lagi, amin amin ya Allah. Pokoknya selalu optimis saja kalau penghasilan kita akan selalu bertambah ya, karena Allah Maha Kaya dan Dia yang akan menambahkan jika kita kurang. Selanjutnya di sini juga untuk saving challenge aku sudah merencanakannya. Untuk challenge 2000 insya Allah aku targetkan 100 lembar, challenge 5000 50 lembar, challenge 10.000 20 lembar, dan challenge 20.000 target aku itu sebesar 10 lembar. Aku pengen sekali salah satu challenge ini bisa cepat selesai ya, dan karena challenge 2000 yang paling mudah untuk selesai, sepertinya aku akan segera menyelesaikan saving challenge 2000 aku. Dan untuk pos 100 amplop dan 52 minggu, ini nanti aku akan atur ya sedemikian rupa bagaimana caranya supaya tantangan menabung aku 100 dan 52 minggu ini bisa tercukupi sesuai target aku. Oke deh mams, bunda dan teman-teman semua, terima kasih banyak ya, kalian mungkin sudah nyimak sampai akhir. Untuk kalian yang masih stay sampai di menit kesekian ini, jangan lupa untuk beri aku simbol ikan ya. Aku suka, Mama Dehanya suka memberikan simbol-simbol di akhir videonya, dan aku mau juga memberikan perhatian khusus untuk subscriber aku yang bisa nyimak sampai akhir. Kita bertemu kembali videoku selanjutnya ya. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.